Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ritual kelahiran, yaitu akikah. Dan kita akan lihat gimana ritual ini ternyata punya kaitan yang, ya, cukup mengejutkan dengan cara kita memandang keluarga dan bahkan keuangan. Coba deh pikirin, bisa nggak sih sebuah ritual kelahiran benar-benar ngaruh ke cara kita mikirin soal uang? Kedengarannya mungkin agak aneh ya, tapi ayo kita bedah bareng-bareng. Gimana sebuah tradisi keagamaan ini bisa nyambung ke salah satu kecemasan kita semua sebagai manusia? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya akikah itu? Jadi, akikah itu intinya adalah tradisi dalam Islam untuk merayakan kelahiran anak. Bisa dibilang ini bentuk syukur gitu ya. Nah, biasanya yang disembelih itu kambing. Kalau anaknya perempuan, 1 ekor. Kalau laki-laki, 2 ekor. Nah, disinilah mulai seru nih. Gimana kalau misalnya kita pakainya sapi, bukan kambing? Boleh nggak sih? Ini nih yang sering jadi perdebatan dan diskusinya menarik banget. Dan ternyata jawabannya itu nggak cuma satu. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Coba kita lihat 2 pandangan utama ini. Di satu sisi ada Imam Abu Hanifah yang berpendapat ya harus kambing, sesuai tradisi aslinya. Tapi di sisi lain, Imam Syafi'i bilang, sapi juga boleh kok. Ini nunjukin kalau ada loh ruang untuk interpretasi yang fleksibel. Terus gimana logikanya Imam Syafi'i kok ngebolehin sapi? Nah, ini pakai perbandingan atau analogi. Jadi, 1 ekor sapi itu nilainya dianggap setara dengan 7 kambing. Mirip-mirip lah sama konsep kurban. Nah, ini jadi praktis banget kan? Coba bayangin, ada keluarga yang baru dikaruniai anak kembar laki-laki. Berarti butuh 4 ekor kambing kan? Wah, lumayan tuh. Tapi dengan pandangan ini, cukup dengan 1 ekor sapi, urusan akikah mereka bisa beres sekaligus. Oke, jadi kita udah bahas aturannya yang ternyata cukup fleksibel ya. Sekarang, ayo kita geser sedikit dan lihat makna spiritual di baliknya. Karena ini lebih dari sekedar ritual perayaan biasa. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya tuh dalam banget dan mungkin agak bikin kita mikir. Coba kita dengerin baik-baik ya, terutama kata tergadai ini. Jadi, apa sih maksudnya tergadai di sini? Ini bukan soal utang uang ya. Ini lebih ke utang spiritual. Jadi akikah itu dilihat sebagai cara untuk menebus si anak, untuk melepaskan dia dari sebuah tanggungan spiritual. Nah, setelah ditebus lewat akikah, ada yang namanya syafaat pahala. Apaan tuh? Gampangnya, ini kayak investasi spiritual. Jadi, semua perbuatan baik yang dilakukan si anak nanti, pahalanya juga bakal ngalir ke orang tuanya. Keren kan? Poin pentingnya di sini, menurut sebagian ulama, akikah itu ibarat kunci. Kunci yang membuka pintu aliran pahala dari anak ke orang tuanya. Kalau nggak ada kunci ini, ya pintunya tetap ketutup, pahalanya nggak sampai. Dari sini nih, dari keyakinan spiritual ini, obrolan kita jadi meluas. Kita masuk ke filosofi tentang keluarga, tentang rezeki, dan yang paling penting, tentang kepercayaan. Coba deh kita jujur. Di zaman sekarang, dengan semua program keluarga berencana, sering banget kan kita mikir, punya anak berapa ya yang cukup? 2, 3. Ini pertanyaan yang relevan banget dan menantang pemikiran umum 2 anak cukup. Ada sebuah analogi yang jelek banget sih. Coba bayangin induk ayam itu bisa loh besarin 20 anaknya, padahal dia nggak punya tangan, nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya tabungan. Terus kenapa kita, manusia, yang dikasih akal, seringkali khawatir setengah mati cuma buat 1 atau 2 anak? Nah, ini inti filosofinya, prinsip soal rezeki. Jadi, yang pertama, rezeki itu udah ada yang ngatur, yaitu Allah. Kedua, rezeki itu bukan cuma hasil kerja keras kita semata. Kalau kita khawatir berlebihan, itu justru nunjukin kita kurang percaya, kurang tawakal. Tugas kita tuh ikhtiar, bekerja, tapi bukan kita yang jamin hasilnya. Oke, filosofinya dalam ya. Terus gimana cara nerapinnya di kehidupan kita sehari-hari? Nah, ada nih satu amalan praktis, amalan sederhana, buat kita-kita yang mungkin sering ngerasa cemas atau kewalahan. Caranya gampang banget. Pertama, dibaca setelah sholat subuh, 11 kali. Terus nanti dibaca lagi setelah sholat maghrib, 11 kali juga. Simpel kan? Nggak butuh waktu lama, sesibuk apapun kita. Dan doanya ini nih, sholawat yang pendek dan pasti banyak yang udah hafal. Insya Allah, dengan rutin mengamalkan ini, diyakini bisa jadi jalan untuk melancarkan rizki kita. Oke, jadi kita udah ngobrolin banyak hal ya, mulai dari akikah yang ternyata aturannya fleksibel, sampai makna spiritualnya yang dalam banget tentang investasi pahala dari anak ke orang tua. Dan semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke cara pandang yang lebih luas tentang rezeki dan tawakal. Jadi,
Mungkin pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng bukan berapa banyak anak yang cukup, atau cukup nggak ya uangku, tapi dari mana sih sebenarnya datangnya semua kecemasan yang kita rasain setiap hari?